Kami dari kelompok 1 Konseling Lintas Budaya Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Kami kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Vina Metasari NPM 181100080. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahsana Amala Erliana, NPM 18110081. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan, NPM 181100084. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang konseling lintas budaya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dapat menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk, model, nilai, ideologi dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang berbeda. Hal ini menyebabkan keberagamannya kebudayaan di suatu negara. Jadi di suatu negara itu memiliki adat yang berbeda, lalu suku yang berbeda, ras yang berbeda. Nah, tak terkecuali di negara kita Indonesia ini. Keberagaman budaya tersebut seperti perbedaan agama, ras, dan etnis di masyarakat itu kan juga menyebabkan mungkin wajah yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Nah, dalam kondisi normal, hal ini itu dapat menimbulkan keharmonisan. Namun sebaliknya dalam kondisi yang bermasalah, hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam bermasyarakat. Hal-hal yang dapat menimbulkan keharmonisan adalah ketika kita dapat menghormati dan kita dapat toleransi ketika ada orang yang berbeda dengan kita. Seperti kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda etnis, berbeda suku. Namun kita dapat toleransi, kita dapat saling mensupport, maka akan timbul keharmonisan. Nah, sebaliknya ketika kita tidak dapat toleransi, kita saling mengejek, kita beradu mulut. Nah, di sini akan menimbulkan hambatan berupa kita tidak dapat mengikat tali kekeluargaan antar masyarakat seperti itu. Nah, teman-teman, dalam proses konseling sendiri ada dua komponen pokok, yaitu konselor dan konseli. Sehingga ketika kedua komponen pokok ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau mungkin agama, etnis, ras yang berbeda, dan mereka tidak dapat mengatasi perbedaan tersebut, maka akan menimbulkan masalah. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara konselor dan konseli itu yang mempunyai perbedaan kebudayaan itu dapat mengatasi hal tersebut dan nantinya kedepannya tidak menimbulkan permasalahan yang lebih pelik, dan konselor dapat membantu konseli untuk mengatasi permasalahan konseli di kemudian hari. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, konseling lintas budaya adalah suatu proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda kebudayaannya, dan dilakukan dengan memperhatikan budaya subjek yang terlihat dalam proses konseling. Perbedaan budaya di sini bisa mengenai nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan sebagainya. Nah, itu dia teman-teman semuanya, pengertian dari konseling lintas budaya. Kemudian, ada tujuan konseling lintas budaya. Yang pertama, membantu klien agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, memberdayakan diri sendiri dengan optimal. Kemudian yang kedua, membantu klien multikultural agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi, mengadakan penyesuaian diri, serta merasakan kebahagiaan hidup sesuai dengan budayanya. Nah, yang ketiga, yaitu membantu klien agar dapat hidup bersama dalam masyarakat multikultural. Nah, yang terakhir adalah memperkenalkan, mempelajari kepada klien akan nilai-nilai budaya lain untuk dijadikan revisi dalam pembuat perencanaan, pilihan, keputusan hidup ke depan yang lebih baik. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari konseling lintas budaya. Bagi seorang konselor, konseling lintas budaya itu memiliki beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama, yaitu memahami dampak yang mungkin terjadi dari perbedaan. Apa sih dampak yang mungkin terjadi dari perbedaan budaya tersebut? Jadi begini, semakin banyak perbedaan, maka akan semakin banyak pendapat. Semakin banyak pendapat, maka akan semakin sering gesekan terjadi. Ini contoh kecil, mungkin dulu yang ramai di Twitter,
yang diaduk atau tidak diaduk, ya itu kan hanya selisih pendapat, tapi malah menjadi pertengkaran yang ramai di sosial media. Nah, yang kedua, setelah memahami dampak yang telah terjadi, lalu mencegah dampak yang mungkin terjadi dari perbedaan budaya tersebut. Dengan apa kita mencegah? Ya, dengan memberi pemahaman kepada orang lain bahwa perbedaan pendapat itu hal yang umum. Lagian juga kan kita hidup di negara yang basis bebas pendapat kan, kita mengusung kebebasan berpendapat. Jadi kita harus lebih menghargai orang lain. Lalu yang ketiga itu ialah mengentaskan permasalahan yang dialami oleh klien. Lalu tidak berhenti sampai di situ, konselor juga bisa mengembangkan pemahaman dari klien agar lebih menghargai budaya, ras, suku, agama, ataupun apapun itu, agar lebih toleransi kepada apapun. Lalu yang keempat atau yang terakhir, membantu seorang konselor melakukan pendekatan sesuai dengan keragaman budaya yang ada dalam melakukan konseling. Ya, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.